Selamat berjumpa dan ketemu kembali dengan saya. Saya akan mengajak Anda untuk sama-sama dengan anak-anak hebat saya, yaitu kelas 12 MIPA. Kali ini kita akan belajar materi fisika, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Yuk kita gabung dengan mereka ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali bersama bidang studi fisika. Walaupun tatap muka ini secara daring atau online, secara berjauhan, namun rasa-rasanya saya bisa menatap dan bisa menyentuh kalian semua. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar satu materi yang merupakan subbab terakhir dari bab 2, yaitu kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Nah, materi ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, karenanya nanti mohon semuanya fokus supaya bisa memahami konsep ini dengan baik. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua nih. Tadi sudah kita absen. Maka kita akan mulai saja untuk kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Alan, 12 IPA 2 nomor absen 3. Kepada Alan kami persilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga apa yang kalian doakan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi hari ini pembelajaran kita menjadi pembelajaran bermakna, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berguna untuk masa depan kita semua. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung mulai saja. Kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Dan untuk membantu saya, barangkali nanti ada yang keluar atau masuk, saya akan jadikan Nevin sebagai host. Oke, Nevin? Oke, Pak. Oke ya, anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik. Ya, apa sih hukum Kirchhoff ini? Lalu bagaimana nanti aplikasinya pada rangkaian listrik? Tentu materi ini berkaitan erat dengan submateri yang sudah kita pelajari di awal pertemuan. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu listrik dinamis. Kemudian kita sudah belajar tentang hukum Ohm. Ya kan? Kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana merangkai-rangkaikan hambatan. Bahkan kita sudah belajar tentang rangkaian jembatan Wheatstone. Dan kita juga sudah belajar rangkaian jembatan Delta Star. Nah, maka hari ini kita akan coba tingkatkan lagi pengetahuan kita dengan mempelajari yang dinamakan dengan hukum Kirchhoff. Nah, Anda juga harus kenal siapa sih Kirchhoff ini, kenapa kok beliau bisa dikenal di dalam dunia fisika. Nah, Kirchhoff ini adalah seorang ahli fisika yang lahir di Königsberg ya, di Prusia 12 Maret 1824. Jadi sudah berapa abad meninggal ini, tapi karena karyanya maka umurnya jadi panjang, kita masih mengenal ya.
Kemudian meninggalnya di Berlin pada umur 63 tahun. Beliau itu fisikawan Jerman yang kontribusinya luar biasa ya, terutama pada dasar-dasar rangkaian listrik, kemudian spektroskopi, kemudian emisi radiasi benda hitam. Nah, radiasi benda hitam ini nanti kita akan pelajari di kelas 12. Ini Kirchhoff pun di situ berkontribusi di dalam mempelajari atau menemukan tentang teori-teori radiasi benda hitam. Kemudian ada tiga konsep dasar yang disampaikan oleh Kirchhoff yang nanti kita akan pelajari sampai dengan kelas 12 berakhir ini, yaitu ada hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik yang hari ini kita akan pelajari. Kemudian ada hukum Kirchhoff pada termodinamika, tentu sudah Anda pelajari di kelas 11, dan hukum Kirchhoff tentang spektroskopi. Nah, hukum Kirchhoff tentang spektroskopi nanti akan Anda pelajari kalau Anda mengambil mata kuliah fisika nanti ya setelah Anda kuliah. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita langsung saja masuk kepada hukum Kirchhoff. Ya, kita akan masuk ke hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, sebenarnya ini tentu bukan hal asing buat Anda, karena di SMP Anda sudah mempelajari tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, Anda perhatikan itu ada sebuah rangkaian listrik ya, di mana ketika saklarnya ini kita hidupkan, saya on-kan, saya sambung, maka akan mengalir arus listrik I, ya kan? Nah, ketika arus listrik mengalir, ini bisa terbaca dari ampere meter, kemudian di sini ada satu titik percabangan, maka apa yang terjadi dengan aliran listrik ini? Ya mungkin sahabatnya bisa bantu nih. Ketika arus listrik I ini mengalir ke sini, kemudian arus listrik ini ketemu titik percabangan, maka apa yang terjadi dengan arus listrik ini, sahabatnya? Ya, mengikuti cabang tersebut. Oke, dia akan terpisah dan mengikuti cabang tersebut. Ya, jadi jawaban yang simpel dan luar biasa keren. Betul yang dikatakan oleh sahabata, ini akan mengikuti cabang sehingga dia terpisah. Maka ketika arus listrik ini terpisah karena mengikuti cabang, maka harus Anda ingat nih, kalau ada rangkaian cabang seperti ini, maka rangkaian ini disebut sebagai rangkaian seri atau rangkaian paralel ini. Ya, Nevin? Paralel, Pak. Oke, rangkaian paralel. Kita harus ingat kembali di materi kemarin itu, bahwa fungsi dari rangkaian paralel itu dia sebagai pembagi arus listrik. Nah, karena dia pembagi arus listrik, maka arus listrik yang tadinya I ini, dia akan dibagi menuju ke yang atas, misalnya saya kasih nama I1, dan yang di bawah yang saya kasih nama I2. Dia akan dibagi. Masalahnya pembagiannya itu bagaimana? Yang jelas pembagiannya itu harus adil. Kenapa? Karena dalam satu rangkaian tertutup, arus listrik itu tidak akan berkurang. Ya kan? Maka disinilah si Kirchhoff berperan melakukan satu penyelidikan, satu penelitian. Bahwa ternyata yang ditemukan oleh Kirchhoff, bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui rangkaian percabangan, ini dibaca oleh ampere meter 1, ya kan? Itu akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut, yaitu dibaca oleh ampere meter 4. Nah, apa yang ditemukan oleh si Kirchhoff itu beliau dedikasikan dalam satu hukumnya yang disebut sebagai hukum 1 Kirchhoff. Dan secara matematis dituliskan bahwa sigma atau jumlah arus listrik masuk sama dengan jumlah arus listrik keluar. Nah, kemudian hukum 1 Kirchhoff ini bisa saya analogikan dengan kendaraan yang lewat pada satu persimpangan jalan. Ya, anggap ini ada satu jalan yang besar.
Kemudian ada satu titik cabang, kemudian jalan ini memisah nih, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Maka mobil yang memilih jalan yang ke kiri maupun yang ke kanan, tentu jumlahnya akan disesuaikan dengan lebar atau sempitnya jalan. Nah, coba Anda perhatikan nih, Saudara Kevin Mario. Di sini ini mobil yang lewat jalan satu itu hanya 2 mobil. Sedangkan yang lewat jalan 2, 3 mobil. Berarti Kevin Mario, semakin sempit jalan ini, hambatannya makin besar atau makin kecil, Kevin? Hambatannya makin besar. Ya, makin besar. Ya, jadi kalau jalanan sempit itu artinya kalau kita ibaratkan ini adalah kabel listrik, maka ini adalah kabel yang kecil. Ya, jadi kawat kabelnya itu kecil. Sedangkan ini jalan yang lebar itu adalah kabel dengan penampang kawat yang besar. Maka ketika kabel itu besar-besar, itu hambatannya kecil. Dibanding dengan kabel yang kecil, hambatannya besar. Nah, ternyata mobil ini, atau kita anggaplah dia sebagai arus listrik ini, dia hanya sedikit saja yang lewat melalui hambatan yang besar, dan dia lebih besar atau lebih banyak lewat melalui jalan yang hambatannya kecil. Dan yang masuk ini ketika dijumlahkan itu akan sama dengan yang keluar. Nah, sehingga kalau ini kita analogikan dengan arus listrik, maka arus listrik yang masuk ini 5 ampere, dia akan terbelah menjadi 2 dan 3. Dan akan keluar 5 ampere pula. Nah, 2 ini ada pada hambatan listrik yang besar, sedangkan 3 ampere ini ada pada hambatan listrik yang kecil. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan hukum 1 Kirchhoff. Sampai sini paham semua? Oke, kita cek ya, apakah Anda sudah paham betul atau tidak ya. Ini saya punya satu rangkaian listrik. Ya, silahkan Anda pegang pulpennya masing-masing, kemudian dicoret-coret ya. Pertanyaannya, tentukan kuat arus listrik I1, I2, I5, dan I6. Nah, berapa tuh besar kuat arus listrik masing-masing? Oke, silakan dicoba untuk dikerjakan dulu ya. 1 menit. Baik, saya ingin tanya nih, Saudari Ellen, berapa besar arus I6? 20 bukan, Pak? Ya, keren ya, 20 ampere. Kenapa kok saya memilih I6 dulu yang ditanya? Karena lihat nih, hukum 1 Kirchhoff mengatakan bahwa I masuk itu sama dengan I keluar. Maka yang masuknya 20, berarti yang keluarnya 20. Berikutnya, Azahra Safa, berapa kuat arus listrik I5? Bentar, Pak. Permisi, Ya. Pak. Atau Evita bisa bantu biar suaranya kedengeran. Berapa kuat arus listrik I5 Evita? Permisi, Pak. Oke, atau ada yang sudah dapat? Berapa kuat arus listrik I5? Silakan hidupkan speakernya. Permisi, Pak. 14 kan, Pak? 14. Oke, siapa tadi yang jawab? Sebutkan namanya. Hendrik, Pak. Oke. Ya,
Baik, Kedrik ya. Coba kita lihat ya. Kenapa Kedrik bisa menjawab ini 14? Anda lihat ini yang keluar melalui cabang, ini kan 20 kan. Sedangkan yang titik di sini, ini 6 ampere. Maka agar 20 ampere, maka di sini 14 ampere. Ya kan, 14 ditambah 6, hasilnya 20. Oke, pertanyaan berikutnya. Saudara Rahmat Junaidi, berapa nih besar arus listrik I2? Enam bukan, Pak? Oke, 6 ampere. Dari mana bisa 6 ampere ini? Ini yang keluar, ini kan 14, ya kan? Yang masuk I4, baru ada 8. Maka sisanya, supaya jadi 14, maka dia 6 ampere. Oke, Rahmat Junaidi keren. Berikutnya, Saudari Adriza, IPA 2. Berapa besar kuat arus listrik I1? Ini 20, ke sini 6, maka kuat arus listrik I1 berapa? 14 Hidupkan suaranya, Adriza. 14 gitu, Pak. Oke, 14 ampere, betul ya. Jadi inilah saudara-saudara sekalian, cara kita menganalisis rangkaian pada hukum 1 Kirchhoff. Sehingga kita dapatkan I6 20 tadi, I5 itu 14, I2 itu 6 ampere, dan I1 14 ampere. Ya, jadi itu cara kita atau cara Anda menjawab. Jadi mulai dulu dari kalau sudah ada yang diketahui misalnya yang masuk percabangan, maka Anda langsung tentukan yang keluar percabangan tersebut. Baik, sampai sini paham? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita beralih ke soal berikutnya ya. Ini lebih analitis lagi. Nah, kali ini ada berapa lampu nih? 1, 2, 3, ada 4 lampu. 4 lampu itu dirangkaikan dengan rangkaian seperti yang ada di gambar. Nah, pertanyaannya adalah ampere meter penunjuk arus listrik terbesar dan terkecil ini yang mana? Tentu ampere meter menunjukkan arus listrik terbesar itu artinya kuat arusnya besar. Nah, coba saya ingin dibantu oleh saudara Revian. Revian, perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian mana nih kuat arus listrik terbesar? Ditunjukkan oleh ampere meter yang mana? Ampere meter yang ke-1 bukan, Pak? Oke, yang A1. Kenapa, Revian, alasannya? Karena masih dalam itu seri, Pak. Belum dibagi arusnya. Oke, baik. Analisis yang bagus ya. Jadi, saya rasa tepat sekali. Ini arus listrik mengalir ke sini, ini belum terbagi ini. Maka tentu karena belum terbagi, disinilah arus listrik terbesar. Casey, mana ampere meter yang menunjukkan kuat arus terkecil? A3 bukan, Pak? Oke, A3 ya. Kenapa alasannya kamu memilih A3, Casey? Karena dia dibagi buat 2 lampu, Pak. Ya, jadi alasan Casey ini tepat sekali. Ini kan sudah dibagi ya kan, ke atas itu misalnya ada I1, lalu ke bawah ini ada I2. Nah, yang di atas ini lampunya hanya 1 nih. Kalau lampunya hanya 1, maka resistornya atau hambatannya itu kecil. Sedangkan yang di bawah ini hambatannya ada 2 lampu, kata Casey. Berarti kalau dia 2 lampu,
ada R lagi, berarti hambatannya besar. Maka ketika hambatannya besar, berarti arus listrik yang melewatinya kecil. Maka jawaban Casey tepat. Ya. Sekarang pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B saya tujukan ke Yunike Kaila. Menurut Yunike, mana lampu yang paling terang? L3 bukan, Pak? L? 3. L3. L2. L2 ini ya, yang di atas ya. Kenapa Kaila Yunike alasannya? Kenapa lampu 2 yang lebih terang? Kira-kira menurut kamu dengan lampu 1 terangan mana? Tangan L2. Terangan L2. Oke, ada yang punya pendapat lain? 1, Pak. Oke, Alan berpendapat bahwa lampu yang lebih terang itu lampu 1. Kenapa alasannya, Alan? Karena kan arus yang A1 itu kan lebih gede daripada arus yang di A2, Pak. Terus juga kan R-nya sama tuh. Berarti kan kalau kita bandingin dayanya kan gedean daya dari L1. Makanya lampunya lebih terang. Oke, ya. Analisis yang keren ya dari Alan. Ya, jadi itu ya. Nah, kenapa tadi Casey ini menjawab yang ini? Tentu lampu 2 akan lebih terang dibanding dengan yang lain kalau di sini nggak ada lampu nih. Nah, karena di sini ternyata ada lampu dan lampunya ini justru arusnya belum bercabang, maka analisis Alan itu tepat. Ya, bahwa pada L1 ini arus listrik yang mengalir paling besar. Maka ketika arus listriknya paling besar, dayanya paling besar, di mana daya itu adalah tegangan dikalikan dengan arus listrik. Nah, maka jawaban Alan ini saudara-saudara sekalian sekaligus memberikan kesimpulan kepada kita bahwa ternyata lampu itu menyala lebih terang apabila arusnya lebih besar. Bisa nggak lampunya sama kemudian jadi redup, kemudian jadi terang? Bisa. Ya, semakin dinaikkan arusnya, maka lampu itu akan menyala lebih terang sampai pada nanti batas kemampuan lampu itu. Kalau misalnya sudah melewati batas, barulah lampu itu mungkin bisa meledak. Ya, jadi begitu ya, anak-anak sekalian. Inilah lampu yang paling terang. Ya, jadi L1. Oke, Nicholas. Kalau menurut Nicholas, lampu yang paling redup itu lampu mana, Nicholas? Yang L4, Pak. L4. Oke, alasannya kenapa? Karena arus yang di A3 itu udah kebagi 2 kan, Pak. Terus dibagi 2 lagi buat 2 lampu. Oke, alasannya yang disampaikan oleh Nicholas keren sekali. Nah, sekarang pertanyaannya Nicholas, lampu 3 dengan lampu 4, mana yang lebih redup? Lampu 3 dengan lampu 4. Felicia mungkin bisa bantu, Felicia. Lampu 3 dengan lampu 4, mana yang lebih redup, Felicia? Empat kali. Oke, mungkin Jasmine bisa bantu. Jasmine, mana yang lebih redup, lampu 3 dengan lampu 4? 4 bukan. Lampu 4. Oke, kita simpen jawaban Jasmine. Deori ini. Deori, menurut Deori lampu 3 dengan lampu 4, mana yang lebih redup? Yang keempat, Pak. Yang keempat. Oke, kita simpan. Tentu pilihannya bisa jadi lampu 3, bisa jadi lampu 4, atau mungkin barangkali sama redupnya. Sama, Pak.
Oke, siapa tadi yang jawab sama? Evita, Pak. Nah, oke. Evita, kenapa alasannya Evita? Soalnya yang 3 sama 4 itu rangkaian seri, bukan? Oke, betul. 3 dan 4 itu rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian seri kenapa dengan arus listriknya? I-nya sama. Oke, maka kalau arus listriknya sama, kemudian lampunya itu identik, maka sudah pasti dia akan sama terangnya, sama juga redupnya. Oke, keren Evita ya. Jadi itulah analisis yang tepat dari jawaban kita ya. Mana lampu yang lebih redup? Ya tentu adalah lampu 3 dan lampu 4. Lampu 3 dan lampu 4 itu sama-sama redup. Kenapa? Karena arus listriknya sama-sama kecil ya, dengan nilai yang sama. Nah, jadi inilah ya, jadi lampu yang paling terang L1, yang paling redup itu adalah L3 dan L4. Ini tulisan saya kurang 1 ya. Jadi L3 dan L4. Ya, L3 dengan L4. Oke, sampai sini jelas semua? Bisa difahami? Permisi Pak, aku ingin nanya. Oke, baik. Kalau sudah paham semua, sekarang kita akan masuk ke... Itu Kendrick mau nanya, Pak. Oh iya, silakan Kendrick. Jadi selama seluruh rangkaiannya itu kuat arus listriknya tidak berkurang-kurang, Pak. Nah, ini pertanyaan yang keren ini ya. Jadi ini arus listrik ini kan terus muter ya kan. Apakah selamanya di dalam satu rangkaian ini arus listriknya tidak akan berkurang? Oke, siapa yang bisa bantu jawab? Ini pertanyaan keren ini. Intan mungkin bisa bantu kita, Intan. Kurang, Pak. Pertanyaan dari Kedrick, kenapa arus listriknya ini kira-kira dalam satu loop ini apakah bisa berkurang atau selamanya tetap nilainya? Tetap, Pak. Nilainya tetap, ya. Tetapnya bagaimana? Tentu selama baterainya ini memiliki beda potensial yang tetap, ya. Jadi jawaban Intan itu oke. Ya, jadi Kedrick, arus listriknya itu jumlahnya akan selalu sama selama tegangan baterainya itu sama. Nanti kalau baterainya habis, ya tentu akan makin redup semua lampunya. Bahkan ketika tegangan baterainya sudah 0, kagak ada yang nyala. Ya, jadi bisa mati semua. Oke ya, Kedrick. Mudah-mudahan jawaban Intan bisa membantu menjawab pertanyaan kamu. Oke, baik. Anak-anak sekalian, waktu terus berjalan. Sekarang kita akan coba masuk dengan soal yang kita kaitkan dengan hukum Ohm. Nah, kali ini akan ada hitungan matematika, ya. Coba Anda diminta untuk memperhatikan gambar yang ada di layar, tuh. Lalu Anda diminta untuk menentukan berapa kuat arus listrik total. Artinya berapa I ini, ya kan? Kemudian berapa I1-nya dan berapa I2-nya. Kemudian setelah Anda sudah menentukan kuat arus total I1, I, kemudian I1 dan I2, Anda juga diminta untuk menentukan tegangan antara titik A dan B. Berarti ini nih dari A ke B dan tegangan dari B ke C. Nah, kalau Anda ketemu dengan rangkaian seperti ini, maka tentu langkah pertama yang harus Anda kerjakan adalah Anda menghitung dulu atau menentukan dulu seberapa besar hambatan totalnya, ya kan? Dan untuk mencari hambatan total ini, tentu yang kita akan
hitung, akan kita kerjakan, itu hambatan yang mana dulu? Paralel, Pak. Ya, keren. Hambatan paralel ya. Ini kita hitung dulu nih. Jadi, 1/RP itu nilainya akan sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Sehingga kita akan masukkan angkanya 6 dan 3. Ya kan? Kita akan dapatkan R paralelnya itu adalah 2 ohm. Gitu ya dia ya. Nah, kalau sudah, maka paralel ini dengan R3 diapain? Dirangkai? Seri, Pak. Ya, terima kasih. Dirangkai seri. Maka kita cari nih R serinya. R seri itu adalah R3 ditambah R paralel. Maka 4 ditambah 2 jadi R serinya 6 ohm. Nah, 6 ohm ini itu adalah hambatan total. Maka untuk mencari kuat arus listrik total, I total, maka kita gunakan persamaan atau rumus apa, Mutia? IPA 1 absen 24. I sama dengan V per R, Pak. Oke, keren ya Mutia ya. Jadi itu yang kita cari, bahwa I sama dengan V per R, di mana rumus ini kita kenal dengan rumus atau persamaan yang disampaikan oleh Ohm dalam hukum Ohmnya. Ya. Nah, I sama dengan V per R, Anda masukkan nilainya, Anda akan dapatkan 3 ampere. Dapat itu pertanyaan yang pertama, I satunya. Kemudian, nah baru di sini Anda gunakan hukum Kirchhoff tuh. Arus listrik yang masuk ke titik percabangan itu adalah 3 ampere. Berarti dia akan membagi ke atas ke R1 dan ke R2. Ya kan? Coba Tiara, menurut ramalan Tiara, I1 dengan I2 itu akan lebih besar mana? Oke, suaranya agak terputus ya. Saya ganti orang dulu. Arini, menurut kamu kira-kira I1 dengan I2 mana yang akan lebih besar tuh? I2 ya, Pak. I2. Alasannya Arini? Soalnya hambatannya lebih kecil. Oke, jadi alasannya tepat sekali. Jadi yang akan I-nya lebih besar tentu I2. Masalahnya adalah seberapa besar ini? Karena arus listrik totalnya ini kan 3 ampere kan, akan membelah ke atas dan ke bawah. Nah, pembelahannya itu menggunakan hukum Kirchhoff. I yang masuk pada percabangan akan terbagi ke dalam cabang-cabang itu dengan jumlah yang sama. Tapi jumlah yang sama itu harus disesuaikan dengan hambatannya. Maka coba Anda perhatikan, apa hubungan antara I ini nih, I dengan R? Berbanding lurus atau berbanding terbalik I dengan R ini? Terbalik. Terbalik. Oke, keren ya. Sehingga karena dia berbanding terbalik, maka I1 banding I2 itu artinya sama dengan 1/R1 dibagi 1/R2 atau sama dengan R2 bagi R1. Maka dengan matematika sederhana ini, saya anggap Anda masih lagi belajar pecahan ini, maka pakai perbandingannya itu jadi 1/2. Artinya kalau jumlah arusnya totalnya itu 3, itu perbandingan yang ke atas itu 1 bagian, ke bawah 2 bagian. Ya sudah jelas, bisa tahu kan, berarti I1 adalah 1 ampere, I2-nya sama dengan 2 ampere. Ya, jadi itulah kira-kira bukti matematis untuk bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh hukum 1 Kirchhoff. Nah, kemudian kalau ditanya tegangan antara titik A dan B, siapa yang sudah ketemu tegangan titik A dan B berapa?
12, Pak. Oke, 12 ya. Kita coba cek berapa tegangan dari titik A ke B. Tentu kalau yang ditanya adalah tegangan dari titik A dan B, itu artinya arus listrik yang melalui A dan B dikali dengan R pada titik A dan B. I-nya itu, saudara-saudara sekalian, I yang melalui R3 itu adalah 3 ampere nih. R-nya itu 4 ampere. Jadi tegangannya adalah 12 volt. Ya. Nah, itu V antara titik A dan B. Berarti ini apa nih? Ini lain lagi ya. Ini I berapa itu? Tegangan berapa? Nah, sedangkan tegangan B ke C, tegangan B ke C itu tidak lain adalah I yang masuk ke dalam B ke C dikali R-nya. Ya. Jadi kita bisa gunakan VBC itu adalah I1 kali R1 atau kita bisa gunakan I2 kali R2 yaitu sama-sama 6 volt. Ya, jadi itulah kira-kira anak-anak sekalian bagaimana kita bisa menghitung atau menganalisa kuat arus listrik dengan salah satu cara yaitu menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, Ayesa sudah senyum-senyum artinya dia sudah sangat paham. Oke ya. Sudah cukup ini? Nevin? Cukup, Baik. Pak. Kalau sudah, maka mari kita sekarang masuk ke permasalahan yang lebih kompleks lagi, yaitu kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff itu dia menyampaikan tentang kuat arus listrik yang masuk ke dalam percabangan dan yang keluar pada percabangan. Nah, hukum 2 Kirchhoff itu dia membahas tentang berapa beda potensial yang mengelilingi pada satu rangkaian tertutup atau yang kita kenal dengan nama rangkaian loop ya, atau rangkaiannya atau rangkaian tertutup ya, looping, rangkaian yang berputar terus arusnya. Nah, apa kata hukum Kirchhoff? Kata Kirchhoff bahwa pada satu rangkaian tertutup itu jumlah perubahan potensial yang mengelilinginya itu harus sama dengan 0. Sehingga hukum 1 Kirchhoff ini dirumuskan dalam persamaan matematik bahwa sigma GGL yaitu jumlah tegangan listrik pada baterai ditambah dengan arus listrik dikali dengan hambatannya atau yang kita kenal dengan nama tegangan jepit itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, lalu apa bedanya ini antara R besar dengan R kecil ini? R besar itu adalah hambatan pada resistor atau pada lampu, pada beban ya. Sedangkan R kecil ini adalah hambatan yang terjadi atau hambatan yang dimiliki oleh sumber tegangan. Siapa sumber tegangan itu? Sumber tegangan itu tidak lain adalah baterai. Ya, jadi R kecil itu hambatan listrik pada baterai. Nah, sekarang nih, saya akan sampaikan contoh pada rangkaian tertutup tetapi loopnya hanya loop yang tunggal nih. Nah, kalau Anda ketemu rangkaian seperti ini, kemudian Anda diminta untuk menentukan misalnya berapa kuat arus listrik I, ya kan? Maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buat dulu arah loopnya. Oke, misalnya arah loopnya ke sini. Apa arah loop itu maksudnya Pak Guru?
Ini arah arus listrik berputarnya ke sini. Kita misalnya menentukan arah putarannya ini searah putaran jarum jam. Maka kalau kita sudah menentukan arah loopnya adalah searah dengan arah putaran jarum jam, berarti arus listrik yang searah dengan arah loop yang kita buat itu nilainya positif. Apabila arus listriknya itu berlawanan dengan arah loop yang kita buat, maka arus listriknya negatif. Kemudian, bagaimana dengan tegangan pada baterai nih? Ini kan ada baterai 1, ada baterai 2, ada baterai 3, ya kan? Kapan tegangan pada baterai ini bernilai positif, kapan bernilai negatif? Yang harus Anda perhatikan adalah arah loopnya ini. Ketika baterai 1 misalnya dilewati oleh arah loop, tetapi yang dilewati adalah kutub negatif dulu, baru kemudian kutub positif, maka baterai 1 ini negatif. Baterai 2 nih harus lewat ke kanan. Ternyata yang dilewati ini yang panjang dulu, yaitu positif dulu, baru ke negatif. Maka baterai 2 positif. Baterai 3 negatif. Sehingga rumus dari hukum 2 Kirchhoff ini akan berubah menjadi seperti ini. Nih. GGL1 minus GGL2. Kenapa GGL1 ini kok plus? Nah, coba kita lihat ini. Ini GGL3 itu juga plus ya. Nah, berarti ini awalnya berasal dari sini nih. Kan GGL1 itu dilewati minus dulu kan, maka minus GGL1 kemudian plus GGL2 ya kan, kemudian minus GGL3. Nah, kemudian kan arus listriknya searah dengan arah loop kan, maka berarti plus I dikali dengan hambatan resistor R1, R2, R3, dan seterusnya, ditambah dengan hambatan dalam. Ini sama dengan 0, ya kan? Itu sama dengan 0 tuh. Nah, lalu yang saya tulis dengan tulisan tangan saya ini adalah hukum 2 Kirchhoff. Maka kalau I dikali R-nya pindah ruas, ya kan, atau GGL-nya yang pindah ruas, maka ini nih pindah ruas nih, menjadi GGL1 minus GGL2 plus GGL3 sama dengan I dikali R1 plus R2 plus R3. Nah, nanti di situ Anda akan bisa menghitung seberapa besar arus listrik I-nya. Ya, di mana arus listriknya berarti jumlah baterainya tadi dibagi dengan hambatan total. Kemudian Anda juga nanti akan bisa menghitung berapa tegangan antara titik-titik tertentu. Maka tegangan antara titik A dan B misalnya, itu ya tidak lain adalah I dikali dengan R antara A dan B ditambah dengan jumlah tegangan pada baterainya. Nah, saya rasa saudara-saudara sekalian, ini baru persamaan matematisnya ya. Kita akan lebih jelas memahami rumus ini dengan langsung ketemu soal. Oke ya, sekarang kita langsung menuju ke soal rangkaian tertutup dengan loop tunggal yang akan kita selesaikan menggunakan konsep dasar dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini soalnya ya. Anda juga bisa lihat soal ini di kertas yang mungkin sudah Anda print. Ya, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kita diminta untuk menentukan kuat arus listrik pada rangkaian dan arah arus listriknya.
Nah, coba Anda pikirkan dulu dalam 2 menit ya. Arahnya dari A ke B, oke ya. Baik, kita coba buktikan jawaban dari teman kita semua, Saudara Algani. Nah, bagi Anda yang masih samar-samar dengan konsep yang tadi saya jelaskan di awal, maka cara mengerjakan soal ini saya sudah buatkan langkah-langkahnya nih, minimal ada 4 langkah. Langkah yang pertama, kita menentukan arah loop. Nah, tadi Algani arah loopnya searah putaran jarum jam atau berlawanan? Kamu bikinnya. Searah. Oke, kita ikutin ya pola pikirnya Algani. Beliau membuat arah loopnya seperti ini. Kemudian langkah pertama sudah kita kerjakan kan. Sekarang langkah yang kedua, menentukan arah arus loop. Arah arusnya yang Algani buat dari A ke B atau dari B ke A tadi? A ke B. Oke, jadi arah arusnya sudah dibuat searah dengan arah loop. Artinya kalau arah arusnya searah dengan arah loop, maka nanti di persamaan matematikanya I-nya itu berarti plus. Ya, ini kan kita sudah buatnya searah kan, maka I-nya nanti plus. Andaikan arah arusnya kita bikin berlawanan dengan arah loop, maka I-nya minus. Kalau sudah, maka kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Kayak apa hukum 2 Kirchhoff itu? Ini dia, bahwa sigma GGL itu sama dengan I kali R plus R sama dengan 0. Nah, kalau sudah, maka kita kerjakan ini, mulai dari baterainya dulu. Pertama, baterai 1 ini dilewatin oleh loop, itu kan negatif dulu, ya kan? Ini negatif dulu nih. Ini negatif itu yang pendek, ini positif yang panjang, ya. Sehingga baterai 1 itu minus 4, minus berapa ini? Minus 24. Oke ya, minus 24. Kemudian baterai 3 ini minus 14. Ya kan? Ada lagi nggak baterainya? Oh, udah nggak ada. Berarti baterainya dua-duanya yang dilewatin minus. Oh, E2 ada nih. Baterai 2 itu yang dilewatin yang panjang dulu, plus dulu, ya kan? Maka dia plus 20. Nah, arus listriknya nih, arus listriknya itu searah dengan loop. Maka dia berarti plus. Dikali dengan hambatan totalnya, yaitu 3 ohm ditambah 6 ohm. Sama dengan 0. Maka sekarang nih, ini 9I, kemudian ini tegangannya itu adalah 38 minus 38 plus 20 pindah ruas. Sehingga 9I akan sama dengan 38 minus 20. Maka I-nya, ini kan 18 kan, berarti 18 dibagi 9, I-nya 2 ampere. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan kuat arusnya, berarti tadi jawaban Algani tepat ya, 2 ampere, Anda konfirmasi lagi ke sini. I-nya yang kita dapatkan plus atau minus? Oh, ternyata plus nih. Maka kalau kuat arus listrik yang dihasilkan itu plus, artinya arah arus yang sudah kita tentukan tadi dari A ke B, itu adalah arah arus yang tepat. Berarti arah arusnya itu dari A ke B. Maka jawaban Algani tepat, ya, keren. Nah, semoga yang lain juga bisa memahami dengan baik, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada silakan Anda bisa catat dulu ya, 2 menit ya, silakan. Ini pertanyaan Kedrik, keren nih. Ini apa ini Pak Guru nih maksudnya antara R besar nih, ini ada R besar nih, ini ada R kecil. Apakah R besar dan R kecil itu maksudnya hambatan listrik besar, hambatan listrik kecil?
Nah, maksudnya Kendrick, R besar itu adalah hambatan yang ada pada resistor nih. Yaitu ini kan ada resistor kan, R2 itu R besar. Ini ada juga resistor kan, R1 juga R besar. Lalu R kecilnya ini yang mana nih? Nah, R kecil itu adalah hambatan listrik yang terdapat pada baterai. R kecil. Loh, tapi di soal ini kan baterainya tidak ada hambatan, nggak ada R kecilnya. Oh, berarti baterai ini adalah baterai yang sempurna. Artinya apa? Efisiensinya sangat baik nih. Baterai itu punya tegangan 24 volt dan dia tidak memiliki hambatan baterainya, hambatan kecil. Nah, maka karena R kecilnya ini tidak ada nih Kendrick di setiap baterai, maka di jawaban soal itu kita nggak masukin. Tapi kalau nanti di soal itu ada hambatan baterainya R kecil, maka kita masukin. Ya, itu Kendrick ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi bedanya R besar dengan R kecil, sekali lagi, R besar itu hambatan untuk resistor. Nah, resistor itu ya bisa jadi di dalamnya itu lampu atau mungkin kipas angin atau mungkin AC. Sedangkan hambatan kecil atau R kecil itu adalah hambatan yang terdapat pada sumber tegangan atau pada baterai. Gitu ya Kendrick ya. Permisi Pak, terus itu 3 itu dari mana? Gimana? Yang 3 ini, 3 tambah 6. Sebentar, kurang kedengeran. Itu yang, kan ini ada 3 tambah 6 ini, yang dikali E, ini dalam kurung. Iya. 3-nya dari mana? Angka 3 plus 6-nya dari mana itu ya? Nah, jadi Kendrick 3-nya itu dari hambatan R1 nih 3 ohm. 6-nya ini, 6 itu adalah dari hambatan R2, yaitu 6 ohm. Ya, jadi I-nya dikali jumlah hambatannya yaitu R1 3 ohm dan R2 6 ohm. Ya, dia didapatkan dari situ. Gitu ya, Kendrick ya? Iya, Pak. Oke, baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuklah ke subbab yang paling terakhir di pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas ya rangkaian hukum atau rangkaian hukum Kirchhoff 2 ini, tetapi pada rangkaiannya rangkaian berganda ya atau double rangkaian. Nah, untuk yang rangkaian tunggal itu Anda lihat ada 2 soal di depan. Kalau yang sudah di print PPT-nya nanti Anda kerjakan, bisa dikumpul lewat Google Classroom. Kalau yang belum di print, boleh ini di screenshot dulu ya, atau di foto dulu untuk Anda kerjakan sebagai latihan. Oke ya, nanti kalau Anda sudah paham betul, maka jawabannya kira-kira seperti itu. Ya, oke. Baik, sekarang saudara-saudara sekalian, kita masuk ke rangkaian loop berganda, ya. Nah di sini tolong Anda semua fokus nih karena ini agak kompleks nih, materinya lebih kompleks dibanding dengan materi yang tadi loop tunggal. Kita ketemu dengan soal rangkaian loop ganda seperti itu. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Kita diminta untuk menentukan kuat arus listrik I1, I2, dan I3. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menentukan tegangan listrik antara titik A dan B. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal semacam ini? Maka saya pandu dulu nih dengan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita buatkan dulu arah loopnya. Maka kita tentukan nih, misalnya ini yang sebelah kiri loop 1, ya kan?
lalu sebelah kanan misalnya loop 2. Gitu ya. Nah, loop 1 nih. Misalnya nih, Evita maunya searah dengan arah putaran jarum jam. Oke, boleh loop 1 ke sini. Kemudian, loop 2 misalnya, Saudara Iksan maunya, saya nggak suka yang searah nih. Saya sukanya yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke, kita buat loop 2 berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ya, selesai itu langkah yang pertama. Nah, kalau Anda sudah selesaikan langkah pertama, maka sekali lagi cara Anda menentukan arah loop baik itu searah maupun berlawanan putaran jarum jam, itu nggak ada yang salah. Benar semua, terserah suka-suka Anda ya. Nah, setelah Anda sudah membuat arah loopnya, maka Anda buatkan arah arus listriknya. Nih, misalnya arah arus listriknya yang I1 misalnya ke kanan. Nih. Lalu yang arah I2 itu ke kiri. I3 ya, I3 ke kiri. I2 misalnya kita buatkan ke atas. Nah, selesai itu arah arus yang sudah kita buat. Ya kan? Arah loop sudah kita buat, arah arus sudah kita buat, maka sekarang kita tinggal konsisten terhadap apa yang sudah kita tentukan. Apa maksudnya konsisten? Ya sudah, itu jangan dirubah-rubah, kita sudah tentukan seperti itu. Dengan ketetapan bahwa arus listrik itu akan plus nanti di dalam persamaan matematikanya apabila dia searah dengan loop. Dan arus listrik itu akan minus apabila dia berlawanan dengan arah loop. Gitu ya. Nah, maka mari kita sekarang coba masuk ke persamaan matematikanya. Ya, langkah berikutnya adalah gunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu mengatakan bahwa sigma GGL itu sama dengan I dikali R plus R sama dengan 0. Maka hukum 2 Kirchhoff ini kita mulai dulu di loop 1 dulu nih. Nah, pada loop 1 itu kan sigma GGL sama dengan I dikali R plus R. Maka kita mulai loop 1 ini misalnya dari titik B dulu ya kan. Dari titik B terus ke sini mengalir, muter ke sini ya kan, kemudian ke kanan sampai ke titik A berhenti, itu arus listriknya adalah arus listrik I1. Ya. Kemudian dari A menuju ke B lagi untuk muter, itu arus listrik yang mengalirnya adalah arus listrik I2. Maka coba kita lihat dulu nih loop 1 ini. Baterai yang dilewatin ini positif dulu atau negatif dulu? Monica Shannon, baterainya ini 12 volt ini positif atau negatif? Negatif. Oke, negatif. Maka berarti minus 12. Ya. Minus 12. Kemudian baterai yang ini nih, baterai yang 6 volt ini dilewatin oleh loop itu positif dulu. Maka dia berarti plus 6. Gitu ya. Lihat, selesai tuh GGL-nya. Sekarang I-nya. Coba Anda perhatikan I-nya. Arus listriknya I itu I1 itu searah dengan loop. Maka I1-nya plus nih, plus I1. Hambatan yang dilewatin oleh I1 itu hambatannya berapa? Yang dilewatin oleh I1. Nah, hambatan yang dilewatin oleh I1 itu ada 2 ohm, ya kan? Ada 3 ohm. Berarti dia 2 plus 3. Tapi R kecil nih, baterainya ada hambatannya. Maka dia plus R kecil, yaitu plus 1.
Nah, sehingga I1 dikali 2 plus 3 plus 1. Nah, kemudian nih I2 nih, arah loop ini kan melewati I2 nih. I2 ini ternyata berlawanan arah dengan arah loop. Maka I2-nya berarti negatif ini. Ya kan? I2-nya negatif, I2 dikali hambatan yang dilewatin oleh I2 ada 2 nih, 2 ohm dan 1 ohm yang merupakan R kecil hambatan dalam. Maka dia 2 plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti itu, maka jadikanlah dia persamaan. Ya kan? Muncul persamaan I1. Ya, jadi I1 sama dengan setengah I2 plus 1. Nah, itu muncul persamaan. Oke, sampai persamaan itu apakah sudah paham? Ya kan? Mau nanya, Pak. Ya. Tadi yang I2 kenapa negatif, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Ini kenapa I2-nya kok negatif? Nah, tadi saudari Evita ini menentukan arah loopnya kan ke sini kan, nih arah loopnya nih. Nah, sedangkan arah arusnya I1 kita sudah buatkan ke kanan, lalu I2-nya ini kita buatkan ke atas nih. Nah, berarti I1 ini kan sudah searah dengan loop, maka I1 positif. Tapi I2, arah arus yang kita buatkan ke atas, berarti dia melawan dengan arah loop, ya kan? Maka I2-nya jadi negatif. Gitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, setelah itu, saudara-saudara sekalian, ini masukin nih min 12 plus 6, jadi min 6. Lalu, ini 6I3 dan ini min 3I2. Nah, maka saya buatkan jadi salah satu persamaan nih 6I-nya yang saya tetapkan di sini, sisanya pindah ruas. Maka 6I sama dengan 3I2 plus 6, jadi I1 sama dengan setengah I2 plus 1. Nah, ini jadikan persamaan 1. Maka selesailah tugas loop 1. Oke, sampai sini loop 1 paham? Pak Jundan, Ya. kalau misalnya I1-nya minus I2-nya positif boleh? Nah, kalau I1-nya minus, kemudian I2-nya plus, apakah boleh? Bisa saja boleh seperti itu, tetapi berarti arah loop yang Anda buat harusnya begini nih, berlawanan arah dengan yang tadi kita buat di sini. Nah, tapi karena arah loop yang sudah kita buat ini tadi sudah searah dengan putaran jarum jam, maka ini harus kita patuhin nih, Evelyn, sampai akhir. Ya, jadi yang searah dengan loop itu adalah plus, yang melawan dengan loop dia minus. Gitu ya. Muncullah dia persamaan 1 yang berasal dari loop 1. Oke ya. Berikutnya nih, kita sekarang beralih ke loop 2. Loop 2 dengan cara yang sama Anda gunakan bahwa sigma GGL plus I kali R plus R itu sama dengan 0. Nah, coba lihat nih loop 2 ini. Saya ingin bertanya ke kalian ini. Pramudias Rizky, loop 2 ini baterainya ini 6 volt positif atau negatif? Negatif, Pak. Lihat nih, loopnya kan ke sini nih, Pram nih, seret, muter ke sini kan. Berarti ini kan kutub positif, ini kutub negatif. Maka dia yang dilewatin oleh loop positif dulu atau negatif dulu? Ya, positif dulu atau negatif dulu yang dilewatin oleh loop nih? Kan muternya ke sini, seret, sini kan. Positif, Pak. Ya, maka yang dilewatin betul positif dulu. Berarti 6 voltnya ini positif. Kemudian 6 volt yang ini muter lagi ke sini. Yang dilewatin positif dulu atau negatif dulu nih? Positif. Positif juga, sehingga baterainya adalah
plus 6 plus 6. Kemudian I3 ini searah dengan arah loop ini. Maka I3-nya plus. Ya kan? Hambatan yang dilalui oleh I3 mana aja? Berarti kan sini dari B muter ke sini sampai ke sini kan? Berarti 3 ditambah 1 ohm ditambah 2 ohm. Ya kan? Dikali dengan I3. Lalu I2 nih, I2 kan tadi arahnya ke atas kan? Ternyata I2 berlawanan dengan arah loop kita. Maka I2 ini negatif, minus I2. Hambatan yang dilalui oleh I2 adalah 2 ohm dan 1 ohm, yaitu hambatan pada baterai. Sehingga muncullah persamaan ini. Nah, lalu memunculkan dia ke dalam persamaan 2, itu Anda harus fokus di persamaan 1. Oh, di persamaan 1 ternyata I1 itu sama dengan sekian I2. Maka kita akan bikin I berapa di sini sama dengan sekian I2. Nah, maka ini nih 6I3-nya yang saya tetapkan di sini, sisanya saya pindahin ruas di sini. Ini 12-nya juga pindah ruas ke sana. Sehingga 6I3 sama dengan min 3I2 jadi plus 3I2, 12 jadi minus 12. Sehingga I3 sama dengan setengah I2 minus 2. Ini jadilah persamaan yang kedua. Nah, sampai sini saudara-saudara sekalian, selesai itu langkah yang ketiga, yaitu menggunakan hukum 2 Kirchhoff pada tiap loop. Sekarang langkah berikutnya adalah kita akan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Ya kan, gunakan hukum 1 Kirchhoff. Apa kata hukum 1 Kirchhoff? Kata hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus listrik yang masuk ke dalam titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, sekarang cabang yang dimaksudkan itu titik percabangan yang mana? Tentu Anda boleh menggunakan titik cabang di titik B ini, atau Anda gunakan titik cabang yang di A. Nah, kita akan pakai yang di A saja. Kenapa? Karena yang di A ini arah arusnya udah kelihatan nih, udah kebaca ya kan? Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke atas. Kata hukum 1 Kirchhoff, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, ya kan? Yang masuk itu I1. Nih masuk nih anak panahnya kan, masuk ke titik cabang A. Berarti yang masuk I1. Lalu I3 juga masuk nih ke dalam titik percabangan. Berarti plus I3. Ternyata I2 juga masuk juga ya kan? Waduh, masuk semua dong. Berarti semua I-nya itu adalah masuk ke dalam titik percabangan, sedangkan yang keluar dari titik percabangan nggak ada. Maka ini masuk semua nih, sedangkan yang keluarnya 0. Ya kan? Nah, maka dari persamaan itu Anda masukkan nih. Persamaan 1, I1-nya Anda masukkan ke sini, I1. Kemudian I2-nya juga Anda masukkan ke I2. Ya kan? Sehingga I1-nya adalah setengah I2 ditambah 1, I2-nya adalah setengah I2 minus 2. Ya kan? Ya enggak? I3-nya ya. I3-nya, ini I3 tadi. Ini I3-nya adalah setengah I2 minus 2. Sedangkan I2-nya ya I2 itu sendiri. Maka dengan hasil dari substitusi ini Anda memasukkan persamaan ini, maka Anda akan dapatkan bahwa I2 nilainya setengah ampere. Nah, kalau Anda sudah ketemu nilai I-nya itu positif, berarti arah arus yang sudah kita tentukan itu benar. Berarti I2 memang benar nih ke atas. Selesai itu kita cari I2. Sekarang kita akan cari I1. Maka masukkanlah ke persamaan 1 ini. Nih, ke persamaan 1 ini. Jadi I1 itu kan sama dengan setengah I2 plus 1 kan. Maka masukin I2-nya adalah setengah.
Jadi kita masukkan setengahnya ke dalam nilai I2 itu, maka kita akan dapatkan inilah nilai I1. Kemudian I3, kita cari juga nih, masukin ke persamaan I3. I3 sama dengan setengah I2 minus 2. Maka I3 pun kita dapatkan, ternyata hasilnya minus 1/3/4. Nah, kalau hasilnya minus seperti itu, sekali lagi, kalau hasilnya minus seperti itu, berarti arah arus yang kita buat keliru. Maksudnya apa, Pak, keliru? Anda lihat nih, I3 kita buat ke kiri kan? Oh, ternyata bukan ke kiri. Harusnya I3 itu ke kanan. Ya. Jadi tanda minus itu menandakan bahwa arah arus yang kita tentukan tadi berlawanan arah dengan arah arus yang sesungguhnya. Nah, karena kita ketemunya minus, berarti I3 itu harusnya ke kanan. Pantesan ini I masuk, nggak ada I keluarnya kan. Nah, jadi ini I3. Oke, anak-anak sekalian, waktu berjalan begitu cepat ya, jadi tinggal 15 lagi pertemuan kita, 15 menit. Langkah berikutnya kita menjawab pertanyaan yang B. Tegangan listrik dari A ke B. Ya kan? Tegangan listrik dari A ke B. Maka kalau ditanya tegangan listrik dari A ke B, kita fokus ke arah arus. Arah arusnya yang tadi kita buat udah benar nih ke atas. Dibuktikan dengan I2-nya itu positif. Maka tegangan listrik A dari A ke B itu nilainya adalah sigma GGL plus I dikali R plus R. Nah ingat nih, ini kan dari A ke B kan. Dari A ke B ini baterai 6 volt itu dilewatinya adalah kutub positif dulu. Berarti plus 6. Sementara kalau dari A ke B, arah arusnya itu ternyata berlawanan arah, ya kan? Arah arusnya itu dari B ke A. Maka arah arusnya jadi minus. Minus I2. Lalu dikali hambatan totalnya, yaitu 2 plus 1, jadi 3, maka 6 min 1,5, jadi 4,5 volt. Ya, jadi itu anak-anak sekalian. Bagaimana kita menjawab atau menganalisis dan menghitung kuat arus maupun tegangan pada rangkaian loop dengan loop berganda. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih ya tadi atas pertanyaan dan diskusinya. Karena waktu kita sudah menginjak ke pukul 8, artinya kita harus sudah selesai. Maka tentu materi yang kita bahas ini belum semuanya kita pahami, ya kan? Untuk Anda yang ingin mendengarkan penjelasan ulang, maka nanti Anda bisa lihat ke YouTube ya. Jadi ini akan kita upload ke YouTube, Anda bisa lihat ulang. Nah, lalu untuk Anda ngecek apakah sudah paham atau belum materi ini, maka ini di slide berikutnya saya sajikan beberapa soal ya. Ada soal nomor 6. Ini sebetulnya kita sudah jawab soal nomor 6 seperti ini. Nanti silakan Anda buktikan apakah jawaban Anda sama dengan jawaban saya. Kemudian soal nomor 7 ya, ini. Kemudian soal nomor 8, ini adalah contoh-contoh soal masuk PTN ya, dan soal nomor 9. Ya, jadi 6, 7, 8 dan 9 itu kalian nanti coba mandiri dan kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman Anda ya melalui forum diskusi yang ada pada grup masing-masing. Baik itu grup lain maupun grup WA.
Maka anak-anak sekalian, tetaplah Anda bersemangat di dalam mempelajari fisika, karena fisika yang Anda pelajari pada hari ini itu akan menjadi teknologi di masa depan. Fisika hari ini untuk menghasilkan teknologi di masa depan. Gedung-gedung yang luar biasa bertingkat itu yang ada di depan layar Anda, itu semuanya adalah hasil dari bagaimana para ahli fisika mempelajari dasar-dasar teorinya, kemudian diaplikasikan dalam bentuk teknologi untuk kemaslahatan umat manusia tentunya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini Anda sudah mengikuti pelajaran dengan luar biasa hebat. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini selama 2 kali 45 menit akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi bekal Anda di kemudian hari, karena Anda tidak akan berhenti belajar sampai di sini. Anda akan melanjutkan 5 tahun, bahkan 10 tahun lagi Anda belajar S1, S2, S3. Maka suatu saat akan kebalik. Saya akan belajar kepada Anda. Seperti dengan kakak-kakak kelas Anda sekarang sudah banyak yang menjadi ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf apabila semua diskusi, semua pertanyaan tidak bisa kita bahas di sini. Maka pertanyaan dan diskusi bisa kita lanjutkan di ruang kelas yang lain, yaitu ruang 3, bisa melalui Google Classroom maupun melalui Line dan WA Group. Hari ini saya lihat hadir semua, 71 orang hadir, dan tadi sudah saya absen. Maka terima kasih Fran Nevin sudah membantu saya untuk menjadi host sehingga memperlancar kegiatan pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.